tutorial membuat fermentasi talas Jepang atau sapemo. Nah, biasanya saya selalu diparut. Nah, kebetulan beberapa hari lalu ada yang tanya boleh nggak kalau di blender, maka ini saya coba untuk di blender. Ini adalah talas Jepang sisa pengiriman kemarin ya, ada beberapa yang tidak jadi pesan sehingga akhirnya saya gunakan untuk tutorial fermentasi. Kurang lebih tadi ada 500 gram. Nah, ini saya blender tanpa diberi air, jadi khusus talas saja tanpa air. Nah, kebetulan ini sudah cukup halus ya. Ini sebenarnya tadi sudah hampir selesai. Oke, saya hanya mengulang sedikit. Kita lihat. Ya, kita buka. Ini sudah beberapa, sebenarnya sudah saya blender dulu. Kita tinggal angkat. Nah, lihat. Ini tanpa air juga dia sangat lembut ya. Jadi sebenarnya tidak perlu penambahan air karena sudah ada lendirnya, lendir bawaan dari talasnya. Nah, lihat, ini saya tidak pakai cahaya, baterainya tidak cukup. Nah, bagus sekali ya. Cuma kekurangannya menggunakan blender, dia tidak terlalu halus. Kalau dipegang dia masih berasa butiran-butiran. Nah, ini terasa butiran-butiran cacahan yang sangat kecil partikelnya, tapi masih terasa butirannya. Sebenarnya saya lebih suka diparut ya, tapi ini karena ingin coba di blender ya, teksturnya seperti ini. Tapi ini juga sudah sangat bagus, halus ya. Nanti sabunnya akan terasa scrub jadinya. Sekarang kita masukkan ke wadahnya. Untuk wadah sendiri jangan terlalu kecil, usahakan dia masih ada sisa 2/3 dari ruang wadah, karena nanti setelah difermentasi talasnya akan mengembang, dan kalau wadahnya terlalu kecil nanti akan luber, menguap, jadi tumpah keluar karena wadahnya tidak bisa menampung pemuaian talas yang sedang mengembang saat fermentasi. Jadi usahakan kalau fermentasi menyediakan wadah yang cukup besar, minimal 2 kali dari volume talasnya. Ini kebetulan wadah saya yang satunya yang lebih kecil dari ini sedang dipakai untuk fermentasi pepaya. Jadi ini saya pakai yang biasa saya bikin kalau 2 kiloan talas itu di sini. Oke, lanjut. Ini pakai starter A 1 sendok makan ya, tadi saya sudah masukkan contoh. Nah, ini starter A nya ya. Oke, setelah itu kelihatan ya, itu ada cairan. Nah, ini starter A. Nah, kita aduk
sampai rata, sampai starter A nya menjadi satu dengan talasnya. Terus kenapa harus pakai starter A? Boleh nggak pakai bakteri lain? Ya, saya belum pernah pakai ya, tapi kalau mau pakai bakteri lain silahkan cari bakteri yang asam. Kalau saya biasa pakai starter A, dia bakteri yang kategorinya asam. Mungkin yogurt juga asam, silahkan dicoba saja. Tapi bedanya kalau starter A itu mengandung 3000-an jenis bakteri, sementara yogurt ya tidak mencapai 100 kayaknya ya, hanya beberapa. Terus kalau Yakult, boleh nggak Yakult? Itu juga asam, itu juga boleh, tapi dia hanya satu bakteri yaitu Lactobacillus. Jadi tetap ada kelebihan dan kekurangannya dalam memilih bakteri ya. Saya lebih suka pakai starter A karena dia dalam setiap tetesan mengandung 3000-an jenis bakteri. Nah, ini sudah rata ya, kelihatan sudah tidak ada cairan asam lagi. Terus kenapa harus cairan asam? Karena bakteri asam ya, karena menurut artikel yang saya baca di penelitian salah seorang mahasiswa UGM, itu harus di depan. Ya. Menurut penelitian itu asam oksalat adalah bakteri yang hanya bisa dihilangkan atau dipecah menjadi partikel yang lebih kecil dengan menggunakan asam ya, dengan menggunakan bakteri asam. Karena itu dengan partikel asam oksalat, si penyebab gatal pada talas menjadi partikel-partikel dipecah menjadi partikel yang lebih kecil, maka hilanglah kadar gatal pada sebuah talas ya. Sehingga kuncinya adalah mendownkan pH ya, menurunkan pH talas menjadi sangat asam dengan menggunakan bakteri asam, dan kemudian bakteri tersebut memecah senyawa asam oktalat menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Oke. Setelah ini kita tinggal, ini sudah rata, kita tinggal tutup ya, sampai kita tutup, lalu tunggu sampai 24 jam kemudian. Setelah 24 jam maka talas ini sudah siap digunakan untuk menjadi sabun, masker, bahan baku krim dan serum. Ya, nanti setelah 24 jam akan saya kasih lihat tekstur hasilnya ya. Nah, ini setelah 24 jam kita bisa lihat hasilnya. Ini agak menggembung, berarti gasnya cukup tinggi. Oke, nah itu dia. Bau asamnya tercium cukup tajam. Lihat, ini warnanya agak hijau, tapi ketika agak coklat, tapi ketika kita lihat bawahnya ya, itu dia tetap putih ya. Nah, inilah hasil fermentasi Sato-Imo. Dan setelah ini kita bisa pakai untuk bahan baku serum, krim, juga sabun. Untuk bahan baku sabun ini setelah fermentasi langsung dipakai, tapi kalau mau jadi bahan baku serum dan krim maka ini perlu diolah lagi, yaitu dibuat menjadi ekstrak Sato-Imo. Oke.
Oke, untuk tutorial fermentasinya sampai di sini. Nah, lihat ya, itu hasilnya. Oke. Saya suka aromanya. Oke. Tutorial fermentasi selesai. Assalamualaikum.